Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Anice Azalia dan teman saya Peldayanti. Kami akan mempresentasikan mengenai berorientasi pada tindakan yang merupakan salah satu dari ciri-ciri pengusaha, yang dimana seorang pengusaha harus mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat terhadap segala keadaan yang ada di depannya. Untuk itu, apa aja sih yang akan kami bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama, yaitu pengertian. Yang kedua, karakter yang berorientasi pada tindakan. Yang ketiga, sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi. Dan yang keempat, yaitu membangun mentalis berorientasi pada tindakan. Yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif, di mana salah satu dari ciri-ciri pengusaha adalah orang yang memiliki orientasi terhadap tindakan, yang dimana dia mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. Sikap berorientasi pada tindakan ini terkadang dikaitkan dengan seberapa seseorang responsif terhadap suatu keadaan, seberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada, dan seberapa jauh komitmen orang tersebut terhadap perkataannya. Tentu, seorang pengusaha selalu menghadapi yang namanya risiko, ketidakpastian, dan keterbatasan dalam setiap masalah yang ia hadapi. Kalau dia tidak bertindak dan hanya berkata-kata, mungkin segala kesempatan yang ada di depan mata bisa saja berubah menjadi bencana ataupun bisa membuatnya rugi. Selain itu, seseorang pengusaha harus memiliki karakteristik berorientasi pada tindakan, yang dimana dikenal dengan orientasi PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action, yang berarti bahwa dia tidak hanya sekedar merencanakan berbagai strategi dan taktik dalam bisnisnya, namun dia juga harus bertindak terhadap apa yang telah dia rencanakan. Secara spesifik, seseorang pengusaha bisa mencegah yang namanya NATO, NADO, NACO, yang dimana hal tersebut karena dia telah berorientasi PDCA. Apa sih yang NATO, NADO, dan NACO itu? NATO adalah No Action Talk Only. Kalau kata orang sih tong kosong nyaring bunyinya, yang dimana seseorang yang hanya talk, dia akan menghasilkan nol, yaitu karena dia hanya berbicara, dan hasil yang dia dapatkan hanya berupa gosip atau bahkan dia bisa mengakibatkan konflik antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu NADO apa sih? No Action Dream Only, yaitu dimana seseorang yang hanya bermimpi terus nggak ada actionnya. Apakah yang dia rencanakan itu akan terlaksana? Tentu saja tidak. Jadi kalau seorang yang no action dream only ini, mungkin dia hanya mendapatkan yang namanya angan-angan. Bisa saja dia masih berada di mimpi yang indah di dalam tidurnya. Terus NACO apaan sih? No action concept only, yang dimana hal ini sering dikaitkan seorang akademisi yang berpikir untuk menggunakan logika formal, di mana seorang konseptor atau teorikus yang bekerja dengan data dan jarang sekali berada di lapangan. Hal ini berkebalikan dengan seorang wirausaha. Dia menghabiskan waktunya 90% di lapangan, sehingga dia bisa melihat keadaan yang sebenarnya karena dia sudah berhubung langsung dengan karyawan, pemasok, pelanggan-pelanggannya. Dan juga dia sudah bekerja dengan data yang cukup valid dan ilmiah. Berbeda dengan yang namanya konseptor, yang dimana dia hanya terbiasa menguji data-datanya, membangun model, lalu melakukan validasi. Masalahnya, kalau seseorang konseptor tidak menguasai keadaan dan informasi di lapangan,
dia bisa saja menjadi ragu akan keputusannya, sehingga cenderung mengulangi lagi siklus di atas, yaitu mengumpulkan data lagi. Akibatnya, dia bisa berputar-putar lebih dari berorientasi kepada pikiran daripada tindakan. Jadi dia cuma berputar-putar dengan siklus yang dia lakukan. Menurut seorang ahli bernama Stephen Covey, manusia yang efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap adil, mengedepankan persamaan, integritas, jujur, bermartabat, seimbang, serta senantiasa berpikir positif. Nilai-nilai tersebut sangat penting, karena akan membuat seseorang lebih percaya diri dan lebih ringan dalam bertindak. Seseorang yang tidak memiliki integritas, kurang adil, dan tidak jujur cenderung tidak stabil emosinya dan ia merasa hidupnya tidak damai. Ketika dia memiliki usaha, mungkin usahanya itu sulit untuk berkembang menjadi usaha yang besar. Bisa saja usahanya menjadi bangkrut karena dia tidak adil dalam melakukan usahanya. Dan juga Covey juga mengemukakan bahwa karakter seseorang itu dapat dibentuk dari kebiasaan atau habit. Oleh karena itu, kebiasaan yang harus dikembangkan oleh seorang wirausaha adalah kebiasaan yang bersifat produktif secara spesifik. Ada 8 kebiasaan tersebut, yaitu be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, think win-win, win-win, seek first to understand to be understood, synergies, sharpen the show, they find their voice, and help others find their. Selanjutnya yaitu seorang wirausaha yang memiliki sikap berorientasi pada tindakan akan memiliki mental yang lebih baik, yaitu karena dia memiliki gairah untuk mengembangkan bisnisnya. Menurutnya, bekerja adalah suatu hal yang menyenangkan. Yang kedua, dia akan menata dirinya menjadi orang yang dapat dipercaya atau amanah. Yang ketiga, dia akan lebih fleksibel. Yang keempat yaitu dia tidak akan menjadikan rasa gagal itu menghambat untuk membuat bisnisnya berkembang. Dan yang kelima, yaitu membuat keputusan yang cepat dan tepat. Yang keenam, aset terbesar dari wirausahanya itu adalah dirinya sendiri. Yang ketujuh, dia mampu mengendalikan egonya. Yang kedelapan, yaitu dia percaya kepada dirinya dan kepada orang lain bahwa dia akan berhasil akan usahanya. Yang kesembilan, yaitu dia menerima kritik dan mengakui kesalahan yang apabila dia lakukan. Yang ke-10 yaitu dia mempertahankan etos kerja yang sangat kuat. Yang ke-11 dia akan segera bangkit dari kegagalan yang dia hadapi. Dan yang terakhir dia akan berusaha secara berkala untuk keluar dari zona nyamannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi. Nah, ini menurut Stephen Covey. Yang pertama bisa kita lihat bersama di slide itu proaktif. Seseorang yang efektif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Orang yang efektif adalah orang yang proaktif. Bertindak proaktif merupakan pengambilan tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul. Dengan kata lain, orang-orang proaktif selalu mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi dan cepat mengambil tindakan sebelum kejadian. Jadi biasanya kalau orang-orang proaktif ini mereka sudah punya rencana-rencana untuk kedepannya gitu sebelum masalah-masalah terjadi kepada mereka, sehingga mereka sudah lebih siap dengan perubahan-perubahan yang nanti akan dihadapi untuk kedepannya. Selanjutnya end of mind, maksudnya adalah bermula dari ujung pemikiran atau tujuan. Orang yang berorientasi pada tindakan tidak hanya mengejar pencapaian tujuan, akan tetapi juga berburu tujuan yang benar. Agar tujuan tercapai dengan baik, maka perlu menyusun rencana tujuan yang jelas dan tepat. Nah, di sini dalam bermula dari ujung ini maksudnya adalah di sini seseorang perlu membuat tujuan-tujuan, tidak hanya sekedar tujuan gitu, tapi mereka juga harus punya misi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga apa yang sudah mereka rencanakan itu tidak sia-sia, sesuai dengan tujuan yang sudah mereka tetapkan di awal. Nah, hidup dengan seorang wirausaha
itu hidup dengan kejelasan tujuan. Untuk menjadi seorang yang berorientasi pada tujuan, maka ada hal-hal yang perlu dilakukan seperti pertama, kita tetapkan tujuan akhir, misalnya hidup yang bahagia, sehat, terjamin secara ekonomi gitu. Kan ada tujuan akhir yang akan kita capai. Nah, setelah itu kita tentukan langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya kita selesaikan studi kita, bekerja selama 5 tahun, terus membuka usaha. Ada langkah yang kita lakukan agar tujuan tadi tercapai, tujuan akhir tadi tercapai. Nah, selanjutnya perhatikan setiap kemajuan yang sudah dicapai. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah kecil tersebut, kita perhatikan, kita evaluasi, terus kita evolusi, dan kita mungkin bisa juga kita pindah usaha gitu. Jadi tidak hanya stuck terhadap satu usaha yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah saat dapat mencapai tujuan, maka bisa jadi kita refreshing juga dong. Mungkin kita rayakan bersama teman atau hal lain yang membuat kita nanti akan termotivasi lagi untuk melakukan tujuan-tujuan lainnya. Nah, yang terakhir baru pikirkan lagi tujuan-tujuan baru yang menantang. Tidak hanya di tujuan itu, tapi kita pikirkan tujuan apa lagi yang akan kita capai untuk kedepannya. Nah, selanjutnya put first, think first. Nah, maksudnya adalah kita harus dahulukan hal yang utama. Nah, maksudnya di sini adalah kita harus tahu apa sih prioritas kita gitu. Apa hal-hal yang urgent atau yang mendesak, dan kita sadari bahwa tidak semua hal dikategorikan prioritas. Hal yang paling penting atau membutuhkan perhatian besar harus diutamakan. Misalnya kita ada masalah terhadap misalnya barang kita tidak laku gitu, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana cara supaya barang kita disukai oleh peminat. Kita malah memikirkan bagaimana memproduksi barang yang barang lebih gitu kan. Nah, itu enggak relevan gitu, tidak sesuai dengan yang prioritas kita. Kita harus mendahulukan hal-hal yang mendesak. Nah, satu pepatah, ingatlah, tidak semua masalah harus menjadi prioritas. Manusia yang gagal adalah manusia yang tidak bisa membedakan mana yang prioritas, mana yang bukan. Nah, selanjutnya berpikir win-win. Nah, berpikir win-win ini maksudnya adalah wirausaha itu mereka berupaya untuk memenangkan kehidupan. Mereka tuh orientasinya tuh tidak hanya standar saja gitu, tapi mereka berpikir bagaimana mereka tuh menjadi wirausaha yang menang dalam kehidupannya. Ada kata-kata misalnya gini, jika saya menang, Anda kalah, atau rugi, saya hanya menang sekali saja gitu. Jika saya kalah, Anda menang, Anda hanya menang sekali saja. Jika saya kalah, Anda kalah, buat apa kita teruskan kerjasama ini gitu. Jika saya menang, Anda menang, maka kita akan berjalan beriringan saling memperbaiki kekal abadi. Jadi seorang wirausaha tuh harus berpikir bagaimana dia memenangkan pasar gitu, bagaimana dia menang dalam berbagai hal dalam wirausahanya tersebut. Nah, selanjutnya open mind atau memahami untuk dipahami. Nah, memahami untuk dipahami ini adalah individu harus dapat memahami dan memiliki keterbukaan terhadap apa yang diutarakan orang lain. Dengan demikian akan terjadi komunikasi antar dua belah pihak dengan baik, dan tujuan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak dapat berjalan dengan efektif. Jadi kita juga kadang harus mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kita juga perlu mendengarkan, tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi dan melawan atas apa yang didengar oleh pihak lain. Kita dengarkan dulu pendapat orang lain. Kadang kita juga perlu mendengarkan aspirasi-aspirasi orang lain dalam wirausaha kita. Jadi memahami untuk dipahami. Kita paham, orang juga memahami kita, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah sinergi. Seorang wirausaha harus mencari sinergi, yaitu harus seimbang gitu, harus saling melengkapi. Jadi kalau kita berwirausaha, carilah orang-orang atau partner yang bisa saling melengkapi kita gitu. Karena sinergi yang efektif itu sangat tergantung kepada komunikasi, sangat tergantung kepada mereka memang benar-benar saling melengkapi. Nah, selanjutnya menajamkan ketahanan, fleksibilitas dan kekuatan.
Jadi seperti ini. Upaya yang dapat kita lakukan adalah terkadang kita perlu memberikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku atau apa untuk melakukan pengembangan sehingga jika terjadi masalah kita tetap tahan gitu, kita tetap bisa mengikuti alur masalah, kita bisa tetap mengikuti perkembangan fleksibel terhadap itu gitu. Nah, itu akan menjadi kekuatan kita. Karena jangan pernah takut dengan menghadapi masalah kecil. Smart Mistakes vs Dumb Mistakes mengatakan bahwasanya ingatlah ketika manusia menciptakan pensil, manusia juga menciptakan penghapus. Jadi ketika ada masalah, nanti pasti ada solusi yang akan menjadi solusi dari masalah kita tersebut. Jadi jangan pernah takut dengan masalah yang datang. Nah, selanjutnya temukan keunikan pribadi dan bantu orang lain menemukannya. Jadi seperti ini. Ada hal-hal luar biasa yang dapat kita tonjolkan dari diri kita dan kita kenali, orang lain bisa mengenali keunikan kita tersebut gitu. Bisa mengenali keunikan dari usaha yang kita miliki. Nah, ada sebuah cerita yaitu si Bo Peabody, wirausahaan internet. Dia membangun Tripod.com. Ia melakukan latihan blind faith walau mendapat serangkaian penolakan. Maksudnya dia yakin gitu. Dia percaya bahwa usahanya akan berhasil dan diterima. Nah, berkat dari itu ia belajar menerima kata-kata penolakan. Jadi wirausaha juga harus kebal dengan kata-kata penolakan. Mereka tuh nggak pantang menyerah gitu dan menghadapi dengan kepala dingin sampai penolakan itu berubah menjadi penerimaan. Dan akhirnya si Peabody ini dia tekun meyakinkan bahwa investasi mereka dapat berbuah hasil. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam berwirausaha ini gitu, berorientasi pada tindakan, karena itu akan mendukung wirausaha kita untuk menjadi lebih maju. Nah, selanjutnya kita rekan-rekan dapat melihat gambar yang ada di slide. Coba perhatikan kelima gambar di sini. Kita lihat gambar nomor 1 terlebih dahulu. Dia baru bekerja sedikit sudah menyerah gitu karena belum menemukan tujuannya. Yang gambar nomor 2, dia ada yang dia temukan tetapi dia udah merasa puas dengan hal itu gitu. Nomor 3 juga sama, padahal tinggal sedikit lagi sebenarnya ke bawah dia akan menemukan hal yang lebih dari tujuannya tersebut, tapi dia stuck sampai di sana. Nah, kita lihat nomor 4. Nah, nomor 4 ini merupakan ciri-ciri wirausaha. Kenapa? Karena dia pantang menyerah gitu sampai ke bawah, sampai dia mendapat, walaupun dia sudah dapat satu berlian, dia tetap menggali karena dia tahu akan ada hal-hal yang dia temukan di luar dari tujuan dia sebenarnya. Dia pantang menyerah. Nomor 5 kita lihat dia malah takut untuk mencoba gitu. Nah, itu bukan sifat dari wirausaha. Kita dapat meniru dari yang nomor 4. Nah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya. Seorang wirausaha dan kita hidup di dunia ini, kita tuh harus bekerja seakan-akan kita hidup selamanya. Nah, bisa rekan-rekan lihat gambar di sana, be a success person. Jika kita mau berhasil, itu akan seperti gambar yang terakhir itu nomor 5. Dia mau berusaha gitu sampai dia mencapai puncak dari tujuan dia. Nomor 1 masih kebingungan bagaimana cara menggapai ke puncaknya. Begitulah seharusnya sifat wirausaha yang seperti gambar nomor 5. Nah, ada beberapa kata-kata motivasi yang kami kutip di sini. Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan. Itu kata si Pele. Ubah hidupmu hari ini, jangan bertaruh pada masa depan. Bertindaklah sekarang tanpa menunda. Simone de Beauvoir. Jika kamu ingin menaklukkan rasa takut, jangan duduk saja di rumah dan berpikir tentang rasa takut itu. Pergilah keluar dan sibukkan dirimu. Dale Carnegie. Jadi masih banyak sebenarnya kita tidak boleh takut mencoba. Coba, dan terus coba. Harus berani bertindak dalam berwirausaha. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.